ibadah Jumat Agung secara online. Ya, saat-saat ini kita masih dalam situasi atau kondisi wabah corona, sehingga mari kita menuruti instruksi pemerintah untuk diam di rumah, maklumat Kapolri, instruksi dari Sinode, juga BPD dan penegasan dari BPW. Mari kita diam di rumah dan kita berdoa supaya wabah corona ini bisa segera berlalu. Ya. Jadi tema kita kali ini berbicara tentang kuasa penyangkalan diri. Kita buka ayat kita. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Ya. Kita memasuki Jumat Agung, di mana kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi penebusan umat manusia, untuk menggenapi rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Ya. Nah, kuasa penyangkalan diri. Kalau kita mau dalami tema ini, ketika saya mendalami tema ini oleh Roh Kudus, saya mendapati satu pemahaman yang luar biasa. Saya mendapati satu rahasia yang luar biasa. Tuhan tunjukkan kepada saya, kalau kita benar-benar menerapkan atau mempraktekkan yang namanya penyangkalan diri ini. Dengar baik-baik Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, penyangkalan diri ini akan mendatangkan perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan pelajari tema ini satu persatu. Yang pertama, apa itu penyangkalan diri? Jadi, penyangkalan diri ini dari kata sangkal diri. Sangkal diri. Nah, apa arti dari sangkal diri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangkal itu artinya bantah atau tidak membenarkan. Ini artinya berarti melawan atau tidak setuju, tidak mau menuruti atau tidak tunduk. Jadi kata sangkal itu artinya melawan, tidak setuju, tidak mau menuruti dan tidak tunduk. Nah, kemudian kata diri. Kata diri ini esensinya berbicara tentang kehendak diri, kepuasan diri atau kesenangan diri, dan kepentingan diri. Jadi ketika saya berbicara tentang sangkal diri, itu berarti bahwa saya membantah, saya melawan, saya tidak mau setuju, saya tidak mau tunduk, tidak mau menuruti, tidak mau membenarkan kepada kehendak diri, kesenangan atau kepuasan diri, dan juga kepentingan diri. Nah, itu sangkal diri. Sangkal diri berarti saya melawan diri saya sendiri. Saya melawan kehendak diri saya melawan kesenangan atau kepuasan diri saya melawan kepentingan diri saya tidak mau tunduk terhadap diri saya. Kalau begitu, saya tidak mau menuruti, tunduk kepada diri saya tidak mau membenarkan diri saya. Berarti di sisi yang lain ada sesuatu yang lain yang saya tunduk, yang saya ikuti, yang saya setuju, yang saya benarkan. Apakah itu? Tentunya kita semua tahu bahwa sesuatu ini berbicara tentang firman Allah
atau Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang kehendak Tuhan. Jadi saya tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti, tidak mau menuruti diri saya, tapi saya setuju kepada firman, saya mau tunduk kepada firman, saya mau menuruti firman Tuhan. Misalnya diri saya menginginkan A, sedangkan firman Tuhan menginginkan B, maka saya menyangkal diri, artinya saya tidak mau tunduk kepada diri saya yang menginginkan A, melainkan saya tunduk kepada firman Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri yang menginginkan atau menghendaki yang B. Nah, kira-kira seperti itulah berbicara tentang menyangkal diri. Misalnya saya ada satu waktu saya capek, saya lelah sekali dan saya ingin beristirahat. Diri saya capek, lelah, ingin beristirahat. Tapi kemudian tiba-tiba datang sebuah kabar bahwa saya harus pergi ke satu tempat karena di situ ada seseorang yang butuh untuk saya hadir, untuk memberitakan firman, untuk mendoakan dia supaya dia bisa terima Yesus, dia bisa menerima firman keselamatan. Maka saya harus menyangkal dulu keinginan saya untuk beristirahat, bersantai. Saya harus segera pergi ke situ untuk menemui orang itu, mendoakan dia, memberitakan firman kepada dia supaya jiwanya bisa diselamatkan, dia bisa terima Yesus, bisa diselamatkan. Demi kepentingan Allah, demi kepentingan amanat agung, saya harus sangkal kepentingan saya sendiri. Itulah yang namanya menyangkal diri. Berikutnya yang kedua, kita berbicara tentang dampak penyangkalan diri. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, kita manusia ini Tuhan beri satu kemampuan untuk memilih. Jadi ada tersedia beberapa pilihan dan kita diberi kemampuan untuk memilih. Bagian Tuhan di dalam kedaulatannya menetapkan pilihan-pilihan bagi kita. Dan bagian kita yang Tuhan berikan adalah kemampuan untuk kita memilih dengan sebebas-bebasnya di antara pilihan-pilihan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Termasuk dalam hal penyangkalan diri, Tuhan sediakan dua pilihan di sini, yaitu menyangkal diri dan tidak menyangkal diri. Kita diberi kemampuan untuk memilih, kita mau menyangkal diri atau tidak menyangkal diri. Dan Bapak Mama, setiap pilihan pasti ada dampaknya, pasti ada konsekuensinya. Ketika kita memilih untuk menyangkal diri, ada konsekuensinya, ada dampaknya. Ketika kita memilih untuk tidak menyangkal diri, ada konsekuensinya dan ada dampaknya. Nah, satu rahasia yang Tuhan tunjukkan kepada saya, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita perlu cermati hal ini baik-baik. Satu rahasia yang Tuhan tunjukkan kepada saya ketika saya dalami tema ini, bahwa ternyata penyangkalan diri ini bukan sebuah prinsip eksklusif milik orang Kristen saja. No. Jadi penyangkalan diri ini Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa penyangkalan diri ini bukan satu prinsip eksklusif atau satu prinsip istimewa yang hanya dimiliki oleh orang Kristen saja. No. Ternyata penyangkalan diri ini adalah sebuah prinsip yang universal. Prinsip universal ini maksudnya apa? Sebuah prinsip milik umat manusia semuanya, siapapun dia, mau dia orang Kristen atau bukan orang Kristen, dia bisa melakukan menyangkal diri atau tidak menyangkal diri. Jadi berbicara tentang penyangkalan diri tidak harus rohani dulu atau tidak rohani dulu. No, ini adalah sebuah prinsip universal. Ini rahasianya. Penyangkalan diri adalah sebuah prinsip universal di mana siapapun dia manusia, dia bisa memilih untuk menyangkal diri atau tidak menyangkal diri. Dan ketika seseorang memilih untuk menyangkal diri, ada dampaknya. Ketika seseorang memilih untuk tidak menyangkal diri, ada dampaknya. Nah, ini kita pahami dulu Bapak Mama
bahwa penyangkalan diri itu ada dampaknya. Kita lihat dari sisi negatif, yaitu tidak menyangkal diri. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, jika seseorang memilih untuk tidak menyangkal diri, itu ada dampaknya atau akibatnya. Saya beri contoh, misalnya seseorang dalam hal makan, dia makan dengan sembarangan, dia tidak menyangkal diri. Akibatnya dia sakit. Betul atau tidak? Sekali lagi, bicara penyangkalan diri ini tidak berbicara tentang rohani atau tidak rohani. Ini sebuah prinsip yang universal. Ketika seseorang tidak menyangkal diri, dia pasti terima akibatnya. Seperti yang saya contohkan tadi dalam hal makan. Ketika seseorang makan sembarangan dan dia tidak menyangkal diri, akibatnya adalah dia sakit. Jadi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, jangan kita meremehkan perkara yang namanya penyangkalan diri ini. Ketika seseorang tidak menyangkal dirinya, dia pasti akan mendapat akibat yang buruk. Dia pasti akan mendapat satu dampak yang negatif karena dia tidak menyangkal dirinya. Ada banyak orang, mereka sudah memulai dengan benar, mereka sudah memulai dengan baik, mereka sudah memulai dengan bagus. Hanya karena mereka tidak menyangkal diri, akhirnya apa yang sudah mereka mulai dengan baik, dengan benar, dengan bagus ini harus gagal. Banyak orang jatuh karena tidak menyangkal diri. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, ada banyak rumah tangga akhirnya harus hancur karena orang-orang tidak menyangkal diri. Ada banyak keluarga harus terpecah-pecah karena anggota keluarga tidak menyangkal diri. Ada pelayanan-pelayanan yang akhirnya harus hancur, harus gagal, harus berhenti hanya karena hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak menyangkal diri. Bahkan ada banyak bisnis yang sudah besar akhirnya harus hancur karena pelaku bisnisnya tidak menyangkal diri. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh main-main dengan yang namanya penyangkalan diri. Ada banyak orang-orang hebat harus jatuh, harus gagal karena tidak menyangkal diri. Presiden harus jatuh karena tidak menyangkal diri. Ada banyak kerajaan harus hancur karena tidak menyangkal diri. Ada banyak orang-orang hebat harus jatuh, harus hancur karena tidak menyangkal diri. Bahkan hamba-hamba Tuhan besar harus jatuh, harus hancur, harus gagal dalam hidupnya karena tidak menyangkal diri. Kalau orang memandang remeh yang namanya penyangkalan diri, dia hidup dengan tidak menyangkal diri, dia akan menerima dampak yang buruk dari pilihannya. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, bangsa-bangsa jatuh karena tidak menyangkal diri, kerajaan jatuh karena tidak menyangkal diri, usaha-usaha besar harus jatuh karena tidak menyangkal diri, orang-orang hebat, orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan hebat harus jatuh karena tidak menyangkal diri. Berikutnya dari sisi positif, yaitu menyangkal diri. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, ketika orang memilih untuk menyangkal diri, dengar baik-baik, penyangkalan diri ini akan mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar ke dalam kehidupan orang. Misalnya saja dalam hal makan, kalau orang menyangkal diri untuk dia tidak makan sembarangan, mungkin mulutnya suka makan yang enak, tapi dia menyangkal diri, dia tidak makan sembarangan. Akibatnya apa? Penyangkalan diri ini mendatangkan badan yang sehat buat orang tersebut. Nah, ada sebuah kisah yaitu George Washington. George Washington ini terkenal dengan kejujurannya. George Washington menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Satu-satunya hal yang membuat rakyat Amerika ketika memilih presiden untuk pertama kali dan mereka memilih George Washington adalah karena semata-mata ia jujur. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, tanpa penyangkalan diri tidak mungkin orang bisa jujur.
George Washington di dalam kehidupannya ada banyak godaan, ada banyak tawaran datang, ada banyak hal ajakan untuk berbuat curang. Tapi George Washington memilih untuk menyangkal diri. Dia memilih untuk tetap jujur. Ini membuat seorang George Washington menjadi orang yang besar, presiden pertama di Amerika Serikat. Ada sebuah kisah yang terkenal dari George Washington waktu dia masih muda, yaitu seekor kuda yang hanya bisa ditunggangi oleh pemiliknya saja. Satu hari George Washington dan pemiliknya ini melakukan kesepakatan kalau George Washington berhasil menunggangi kuda ini untuk pergi ke dalam hutan lalu kembali tanpa jatuh, maka kuda tersebut menjadi milik dari George Washington. Singkat kata, George Washington menaiki kuda, menunggangi dan masuk ke hutan, kemudian kembali ke tempat si pemilik kuda dalam keadaan baik-baik saja. Ketika si pemilik kuda hendak menyerahkan kuda tersebut menjadi milik George Washington menolaknya. Dan George Washington mengakui dengan jujur bahwa di dalam hutan dia sempat dijatuhkan satu kali. Tanpa menyangkal diri, tidak mungkin orang bisa jujur. George Washington telah mempraktikkan penyangkalan diri, sehingga ia dikenal sebagai orang yang jujur. Pada akhirnya dia menjadi salah satu tokoh yang besar untuk Amerika Serikat. Satu lagi contoh presiden kita, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi terkenal sebagai orang yang tenang. Di tengah-tengah begitu banyak upaya menjatuhkan, fitnah, hinaan kepada beliau tetap tenang. Ini kalau bukan karena penyangkalan diri, tidak mungkin Pak Jokowi bisa tenang. Dan kita tahu Pak Jokowi ini seorang pengusaha biasa dari Jawa Tengah yang kemudian dia menjadi seorang yang besar. Bahkan sejarah mencatat dia menjadi salah satu tokoh dunia. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, ini karena apa? Bapak Jokowi telah menyangkal diri dengan baik. Dengar baik-baik, ada banyak orang-orang biasa, mereka menjadi orang-orang hebat karena mereka menyangkal diri. Begitu pula sebaliknya, ada banyak orang-orang hebat, akhirnya mereka tersandung dan jatuh karena mereka tidak menyangkal diri. Ada banyak orang-orang biasa, mereka akhirnya begitu sukses, begitu berhasil karena mereka telah menyangkal diri. Penyangkalan diri memiliki kuasa untuk mendatangkan hal-hal hebat, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar di dalam kehidupan seseorang. Saya baca buku tentang Alibaba, satu perusahaan besar di Cina, perdagangan online. Mereka punya salah satu semboyan, yaitu tidak boleh menipu. Satu hari ada seorang sales mereka yang memenangkan tender sekitar 2 juta dolar. Ini satu jumlah yang besar. Tapi ketika pemilik Alibaba tahu bahwa tender ini dimenangkan dengan cara yang kurang bagus, pemilik Alibaba lebih memilih untuk mem-PHK sales ini dan kehilangan 2 juta dolar tersebut. Kenapa? Dia lebih memilih untuk mempertahankan kejujuran. Ini membutuhkan sangkal diri. Dan akibatnya sekarang Alibaba yang dulunya adalah sebuah perusahaan kecil, sekarang menjadi sebuah perusahaan besar. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menyangkal diri. Di dalam segala aspek kita, mari kita menyangkal diri. Dan saya percaya penyangkalan diri memiliki kuasa untuk mendatangkan hal-hal besar, hal-hal hebat di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, jadilah orang-orang yang menyangkal diri, maka kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang berhasil dan sukses. Berikutnya poin yang ketiga, berbicara tentang syarat mengikut Yesus. Kita kembali pada ayat kita, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita mau bekerja di sebuah perusahaan, pasti ada syaratnya. Ketika sebuah perusahaan merekrut karyawan, merekrut pegawai, pasti ada memberikan syaratnya. Gadis belum menikah
umur antara 17 sampai 25 tahun, tinggi minimal 170 cm, berat badan maksimal 50 kg, berambut air dan panjang, serta berhidung mancung, bersuara yang bagus dan merdu. Nah, ini berbicara tentang syarat kalau kita mau bekerja di sebuah perusahaan misalnya. Nah, dalam hal mengikuti Yesus pun Tuhan Yesus memberi syaratnya, yaitu apa? Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus. Kata harus ini berarti apa? Berarti tidak bisa tidak. Harus ini berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Ia harus menyangkal dirinya. Rupanya kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus melakukan penyangkalan diri. Saat-saat ini ada banyak sekali orang Kristen. Mereka mengaku Kristen, tapi mereka tidak menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak menyangkal dirinya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri itu berbicara tentang kita menyangkal pikiran-pikiran kita, mau-maunya kita, kepentingan-kepentingannya kita, dan kita mengerjakan kepentingannya Tuhan. Kita mengerjakan maunya Tuhan. Kita mengenakan pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Jadi dengar baik-baik, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, tanpa menyangkal diri, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikut Kristus. Kalau seseorang menyerahkan dirinya kepada Kristus, dia menyangkal dirinya dan dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya percaya satu hal, Allah akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupannya. Tuhan tidak akan bisa mengerjakan rencananya dengan sempurna dalam kehidupan kita kalau kita tidak menyangkal diri. Oleh karena itu, mari di Jumat Agung ini menjadi satu peringatan buat kita bahwa Tuhan Yesus telah lebih dulu menyangkal dirinya, memberi dirinya untuk mengerjakan kehendak Bapa, sehingga satu perkara besar terjadi bagi seluruh umat manusia di dunia, yaitu bahwa penebusan terjadi dan keselamatan disediakan untuk semua umat manusia. Demikian juga dengan kita. Mari kita meneladani Kristus dalam hal penyangkalan diri, sehingga Allah bisa mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita. Allah bisa memakai kita untuk melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara luar biasa bagi kemuliaan namanya melalui kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi yang menyangkal diri, karena penyangkalan diri memiliki kuasa untuk menarik perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar, hal-hal yang luar biasa yang dari Allah dikerjakan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau perjamuan kudus. Jemaat di rumah mempersiapkan roti dan anggurnya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Oleh karena kasih-Mu, Engkau mau relakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menggantikan kami. Kami yang harusnya mati dihukum, tapi digantikan oleh anak-Mu yang tunggal, yang kami peringati kematiannya pada hari ini. Kami mau melaksanakan sakramen perjamuan kudus sebagai peringatan akan Yesus Kristus. Berkati perjamuan kudus kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari semua jemaat yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Berani
kanan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau rela menyerahkan diri-Mu, menyerahkan tubuh-Mu untuk dihancurkan di atas kayu salib. Biarlah dengan kami makan tubuh-Mu, kami beroleh persekutuan dengan Engkau. Kami beroleh persekutuan satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami percaya kami mendapat bagian di dalam Engkau menjadi satu tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu dicurahkan untuk membayar lunas semua dosa-dosa kami. Kami beroleh bagian di dalam Engkau. Bahkan lebih daripada itu, kami telah dibeli untuk menjadi milik-Mu sepenuhnya, Tuhan. Kami beroleh bagian di dalam janji-janji Allah oleh iman kami kepada darah. Kami beroleh anugerah, beroleh perkenanan untuk boleh berdiri di hadapan Bapa oleh karena darah. Terima kasih Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita semua, kita ambil waktu 1 menit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi hati kita, mari kita utarakan kepada Tuhan. Jika ada pergumulan di antara kita saat ini, kita bisa naikkan kepada Tuhan pergumulan kita. Kita bisa ceritakan kepada Tuhan semua pergumulan kita. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Kami percaya kami menjadi satu tubuh, kami beroleh bagian di dalam Engkau. Kami berhak untuk menerima janji-janji-Mu yang ada di Alkitab. Kami sepenuhnya menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan
untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita semua diberkati dalam firman Tuhan dan ucapan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya bahwa keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk hari ini kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat memulihkan setiap kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup memberikan keselamatan dan hidup. Ketika Dia mencabut setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa ada perubahan yang terjadi, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera mengalir dalam setiap hati dan kehidupan kita. Haleluya. Katakan Dia jangan, Dia jangan sedang hidup dan tidak sekaligus doa berkat bawakan Bapak Gembala. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, di dalam memperingati Jumat Agung kematian-Mu di atas kayu salib, tapi kami bersuka cita Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hadir di segala tempat, di segala keadaan, kapanpun, dimanapun. Begitu juga dengan saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah wabah corona yang sedang berlangsung. Beri hikmat kepada pemerintah kami, bagaimana harus menuntun, memimpin kami rakyat Indonesia untuk keluar, untuk luput dari wabah corona ini, Tuhan. Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada di tengah-tengah bangsa ini. Boleh ada kesatuan hati, boleh bergandeng tangan, boleh mengangkat pekerjaan menggembalakan umat, menuai bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya pada waktu Tuhan, bangsa Indonesia akan bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang menanam jemaat-Mu di tempat ini.
Engkau memberkati semua jemaat yang ada di rumah-rumah dimanapun berada Tuhan. Pertumbuhan rohaninya, pengenalan akan Engkau, imannya. Engkau boleh berkati, urapi, supaya boleh bertumbuh menjadi dewasa, semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya visi gereja yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau akan terus jalankan itu melalui kami. Engkau pakai setiap kami, bangkitkan pemimpin-pemimpin yang punya hati untuk bertanggung jawab, untuk menggembalakan komsel Tuhan, untuk memuridkan jiwa-jiwa di dalam komsel, supaya semuanya boleh bertumbuh menjadi dewasa. Dan Engkau boleh kirimkan jiwa-jiwa, Engkau gerakkan hati yang mau menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa datang ke tempat ini, untuk dimuridkan di dalam setiap komsel yang ada, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana kami untuk ibadah online pada Minggu Paskah juga Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami ini, Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami mau menutup ibadah Jumat Agung kami ini Tuhan. Kami mohon turunkan berkat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kedua tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di sorga untuk menerima berkat. Kita tutup ibadah kita di dalam nama Bapa, di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus menyangkal diri kita dan melakukan perkara-perkara yang hebat, yang besar di dalam kehidupan kita. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan menyebut kita semua, bahkan Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.